ada yang ngurusnya sendiri. Nah itu saya minta sama yang ngurus ini, kebetulan ponakan saya sendiri, itu sehari dikasih makan 2 kali mas. Pagi itu dikasih makan ya mungkin sekitar jam-jam 7 lah, itu kasih makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, perkenalkan nama saya Haryanto. Saya tinggal di Gedung Ram, Mesuji, Lampung. Jadi saya itu melihat tetangga saya itu dia banyak kambing. Nah saya coba tanya-tanya lah sama dia itu gimana sih caranya kok sampai bisa cepet punya kambing banyak ini. Nah dia jawab katanya ya yang pertama kita harus telaten, satu yang keduanya juga pakan. Itu katanya mas. Modal awal berapa? Modal awal kambing saya ini ada 4 ekor mas. 4 ekor, jantannya 1, betinanya 3. Sekarang alhamdulillah ini sudah ada 17 ekor mas. Sudah ada 17 ekor kambing. Ini saya pertama ini tahun 2016 mas, jadi udah 4 tahun dari sekarang. Jenisnya ini kambing Jawa mas, ini kambing Jawa tapi sudah disilang mas dengan bandot yang agak bagus, bukan bandot Jawa, karena kalau bandot Jawa dia agak kecil. Keunggulannya itu ada mas, kalau pedus koploh itu mas ya, kambing koploh itu dia itu 1 tahun itu paling manak sekali mas. Nah itu dia beranak sekali. Kalau kambing Jawa ini setahun bisa 2 kali mas. Itu keuntungannya. Jadi dia untuk hasil dia lebih cepat gitu mas. Untuk harga juga nggak selisih jauh lah mas. Itu keuntungannya, lebih cepat dia berkembang biak daripada kambing yang gede itu mas. Itu kalau ini saya pakai sistem yang alami mas, jadi langsung dengan bandot, dengan kambingnya jantan langsung, tapi yang jantannya kita cari yang agak gede mas. Itu langsung, karena kalau di sistem suntik kasihan indukannya mas, karena ini kan indukannya kecil. Sedangkan kalau sistem suntik itu nggak mungkin lah dokter mau nawarin yang indukan kecil kan, yang hasilnya anaknya kecil, pasti dia yang besar. Kayak apa lah ciri wong Jawa, wedhus koplo segala macam gue kan. Nah itu mas, karena kasihan induknya kecil, nanti begitu ngelahirin gede kan nggak kuat dia. Kalau pakan itu di Mesuji ini kan banyak orang nanam bonggol mas, singkong, daun singkong terutama. Itu daun singkong mas kita pakai pakannya mas, daun singkong yang kita fermentasi. Nah contohnya seperti ini kan fermentasi daun singkong ini mas. Ini juga ini, itu kita fermentasi dulu mas. Fermentasi kurang lebih ya sehari semalam lah sudah bisa bagus sudah mas. Ya syukur-syukur bisa 3 hari sampai ya bertahan bisa sampai 1 bulan mas. Kenapa harus difermentasi dulu? Karena kalau daun singkong yang baru kita petik itu karena dia banyak getahnya mas. Singkong ini kan banyak makan pupuk. Nah mungkin zat kimia itu kalau kambingnya itu nggak tawar, nggak tahan, dia sering kembung. Kalau bahasa kita masuk angin lah mas, kalau kata orang Jawa itu. Nah masuk angin ya itu mati mas kalau nggak ketahuan. Nah makanya difermentasi ini fungsinya untuk menghilangkan zat-zat itu tadi mas, seperti getahnya biar dia nggak terlalu banyak gitu, biar habis getahnya. Keuntungannya itu banyak mas. Satu, biasanya kalau kita ngarit itu ngurusin kambing kayak gini kan harus tiap hari mas nyari rumput, nyari daun singkong segala macem. Keuntungannya fermentasi ini selain bagus untuk pencernaan hewan, itu juga bisa banyak mas, bisa sampai lama, bisa beberapa hari kita nggak nyari rumput, mungkin bisa sebulan kalau misalnya banyak kan gitu mas. Itu yang mempermudah kita lah caranya gitu mas. Untuk kambing ini kan kambing ini kan nggak saya sendiri yang ngurus mas. Kambing ini kan saya pakai apa namanya, ada yang ngurusnya sendiri. Nah itu saya minta sama yang ngurus ini, kebetulan ponakan saya sendiri, itu sehari dikasih makan 2 kali mas. Pagi itu dikasih makan ya mungkin sekitar jam-jam 7 lah, itu kasih makan. Udah itu nanti sore mas, sore ya jam-jam 4 apa setengah 5 itu kasih makan lagi gitu mas. Jadi sehari 2 kali mas untuk makannya mas. Penyakitnya itu, nah kalau musim hujan kayak gini mas, biasanya rumput itu kan terlalu muda mas.
Nah, kalau muda itu dia rawan mencret mas. Kalau kambing itu biasanya mas, kalau yang dialami di peternakan saya ini gitu mas, sering mencret. Ya kalau nggak ketahuan ya kasihan mas, kurus kambingnya nanti mas. Kalau saya obatnya gampang kok mas, saya buat kayak kita lah. Kalau kita mencret, kalau orang Jawa itu di sini kita pakai obat-obatan herbal mas. Kunyit, parut, udah diparut kunyit itu kita peres, ambil airnya, kita kasih garam dikit, langsung kita minumin ke kambing itu mas. Ya mudah-mudahan, tapi alhamdulillah di sini sembuh mas mencret. Biasanya kan beda pemelihara, beda juga kan caranya penanganannya gitu ya. Ya memang ya, cuman kalau saya itu mas yang saya pakai seperti itu. Itu yang apa namanya simple, hemat, terus ya manjur ngono mas. Kalau kandang mas, ini kan kita buat sistem panggung mas ya. Kalau dibuat sistem panggung itu kita nggak harian juga nggak mingguan mas, tapi bisa 6 bulan sekali atau mungkin bisa hampir ya mendekati 8 bulan lah gitu mas. Itu kan nanti di bawahnya banyak itu mas, kayak sisa-sisa pakan itu kan jadi pupuk dia. Nah itu kita keluarin, kita bersihin, ya itulah bisa untuk pupuk yang di samping-samping gitu mas, di tanaman-tanaman sekitar gitu. Apa sih mas kelebihan kandang ini dengan sistem panggung mas daripada sistem umbaran itu mas? Kandang sistem panggung ini mas, dia untuk kebersihannya lebih terjaga mas. Itu karena kotoran-kotoran begitu dia habis makan atau mungkin sisa-sisa pakan itu jatuhnya ke bawah. Jadi tempat dia tidur, tempat dia duduk itu aman, bersih mas tempatnya. Itu kalau yang umbaran ya di situ dia buang air, di situ dia buang kotoran, di situ sisa makanan. Kasihan kambingnya mas, kan jadi jembrek gitu mas. Dan juga sistem panggung ini mas, untuk pembersihan kotorannya itu lebih mudah mas. Jadi kita nggak perlu geserin kambingnya, nggak perlu minggir-minggirin kambingnya, kita tinggal keruk aja dari bawah. Kita keruk, kita kumpulin jadi satu, di situ nanti bawahnya sudah bersih lagi gitu mas. Untuk pemanfaatan kotoran itu sendiri, itu mas sampai jual atau diapakan? Ini kotoran kambing ini mas banyak bener manfaatnya mas, terutama untuk para petani sayuran. Itu banyak sekali yang nyari, seperti kayak petani kacang, petani cabai itu kan. Kotoran kambing ini bisa dijadikan pupuk mas, bagus ya untuk pupuk sayuran, tanaman segala macam. Jadi ya kadang ada orang yang membeli itu mas. Kalau saya kadang ya dijual satu karung itu ya 10.000 mas per karung. Kalau kata Pak Ustadz itu kita nggak boleh jual kotoran mas, itu diupah katanya. Gitu, nanti saru kalau bahasa saya jual. Dari ternak kambing ini alhamdulillah mas, kemarin setahun yang lalu alhamdulillah udah bisa kekah mas 2 ekor kambing. Dan yang lebaran haji yang tahun kemarin ini juga bisa udah jual berapa ya kemarin itu, berapa ya Mas Supri ya kemarin ya Pri? 8 ya. Nah, udah jual 8 ekor mas, 8 ekor. Terus yang lainnya juga ada yang dititipin ke teman mas, karena teman juga katanya pengen coba-coba lah ikut gitu kan, coba-coba ikut nernak kambing, katanya ya dititipin ke teman. Itu ada sekitar 7 apa 8 ekor lah mas yang di rumah teman itu, digado. Kalau bahasa orang Jawa itu digado nih mas. Bagi rekan-rekan yang mau ternak kambing ataupun pengen ya belajar seperti cara saya, ya mungkin memang bukan saya sendiri rekan-rekan, memang yang ngurusinnya adalah ponakan saya, tapi bisa nanti belajar di sini caranya dengan cara yang saya punya, maksudnya begitu. Itu nanti bisa belajar sama ponakan saya, karena dia yang ngurus semua kambing-kambing saya di sini. Dia itu butuh kambing untuk kekahan, kambing Jawa terutama ya, untuk wilayah Mesuji, Brabasan, terutama Tanjung Raya lah gitu. Bisa hubungi nanti di kontak person di bawah itu ada nanti. Untuk ininya terima kasih untuk rekan-rekan, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.